Halo guys, welcome back with me, Jimmy Saputra. Gimana nih kabar kalian semua di sana? Semoga kalian semua baik-baik aja, sehat selalu ya guys. Oke, di video kali ini gue mau bikin konten penting, yaitu progres ikan lohan apakah bisa gagal, lalu faktornya apa aja ya. Jadi kalian simak nih para penghobi ikan lohan, lebih khususnya pemula ya. Oke, jadi buat kalian semua yang beli ikan lohan maupun bahan ataupun udah jadi, hindarilah faktor ini ya, supaya ikan lohan kalian tidak sampai salah progres atau progresnya gagal. Nah, progres gagal itu terjadi karena yang pertama faktornya yaitu ikan lohan kalian drop mental. Kalau ikan drop mental itu udah pasti gagal progresnya tinggi guys, 90%, dan ikan pun udah pasti nggak bakal jalan. Nah, faktornya si gagal progres ini drop mental karena pertama dia nggak nyaman guys, nggak nyaman sama tempatnya. Nah, sebisa mungkin kalau kalian progres ikan lohan, kalian harus mengutamakan tempatnya dulu yang lebih utama ya. Nah, jadi untuk akuarium, semisalkan ikannya masih ukuran di bawah 10 cm, kalian kalau bisa ukuran akuariumnya 40 cm guys. Jangan sampai terlalu kecil. Dan kalau bisa, kalau lohan itu dia akuariumnya harus tinggi, minimal 40 cm. Jangan sampai ikannya kekecilan ya. Contoh, kalian kalau misalnya mau progres di galon boleh, tapi untuk hanya sementara, jangan sampai gede. Kalau sampai gede, dia nanti takutnya mentalnya ngedrop. Kalau udah kelamaan di galon, mentalnya pasti ngedrop. Susah guys, kalau udah mental drop, buat di single kayak gini tuh, buat fighter tuh susah ya, karena dia udah drop mental di galon. Nah, lalu selain akuarium, kalian kalau bisa ikannya jangan terlalu keseringan ngelihat ikan di sebelahnya, apalagi ikannya size-nya lebih besar. Nah, ini nih yang bikin drop mental ya. Jangan keseringan diketemuin kayak gini sama ikan yang terlalu besar. Kalau bisa diketemuinnya sama yang size-nya sama gitu ya. Ini gue cuma nanya sekedar konten, gue mengajarkan dan tidak untuk ditiru kayak gini. Ini gue cuman konten doang ya. Selebihnya gue sekat pakai ini tuh, karena gue buka aja guys. Nah, selain faktor dari drop mental, ikan lohan gagal progres itu karena penyakit. Nah, 100% pasti gagal progres. Gagal progres karena penyakit itu udah susah, apalagi sampai turun bero ya, barefoot. Kalau white spot masih mending guys. Kalau white spot kan jamur, masih bisa diatasi pakai heater. Tapi kalau misalkan udah turun bero, barefoot ya kan, wah itu udah agak susah guys. Udah dipastikan gagal proses buat progresnya ya. Gagal proses buat progres 100%. Kalau ikan udah turun bero, barefoot, udah pasti bakal mati. Alangkahnya udah fatal banget ya. Kalau misalkan masih white spot kayak contoh yang ini nih. Tadi kan white spot, sehari gue kasih heater udah mendingan, udah sembuh. Kalau white spot masih gampang guys diatasinya. Tapi kalau udah barefoot itu udah agak susah ya. Nah, untuk segi makanan, apakah bisa berpengaruh dalam gagal progres? Kalau makanan sih sedikit berpengaruh guys ya. Cuma 20% lah sedikit berpengaruhnya. Kalau bisa jangan terlalu makanan yang kebanyakan protein. Ikan juga jadi hitam. Contoh kayak misalnya ngasih makan udang terlalu banyak, jangkrik, itu juga nggak bagus ya. Kalau bisa kasih makan pelet full hari-hariannya seperti itu. Paling kalau kalian mau kasih protein, selang-seling aja dikasih cacing beku gitu ya. Itu saran dari gua guys. Kalau pelet buat warna itu kan semua tergantung dari basic ikannya. Basic ikannya ada warna nggak di badannya? Kalau ada, mau pakai pelet semurah apapun pasti bakal warna sendiri kok guys gitu. Ya.
Nah ini kalian bisa lihat ya, ngedrop mental karena nih yang sebelahnya lebih besar. Jadi kalian harus cepet-cepet kayak gini, tutup ya, seperti itu. Jangan sampai kalian terlalu lama. Kalau terlalu lama nanti mentalnya pasti bakal berpengaruh banget guys. Tuh ya, lihat ya, mendingan kan nggak terlalu kuncup. Tadi ketemu yang gede agak sedikit kuncup sirip bawahnya, tapi sekarang lihat tuh ya kan. Nah jadi ini gua real fakta, sekalian gua kasih bukti. Jadi buat kalian semua, kalau misalkan kalian nggak mau gagal progres, itulah faktor-faktornya yang tadi gue sebutin ya. Oke, sekian dari gue Jimmy Saputra. See you next time and bye bye. Terima kasih ya. Kalian bisa lihat ya perbedaannya ya, tadi sesudah ditutup sama sebelum ditutup kayak gimana ya. Oke, see you next time.